Halo semuanya, jadi kali ini aku mau sharing lagi semua hal tentang rental mobil di Swiss. Nah, sebenarnya aku udah pernah sharing ya informasi di video pertama aku yang judulnya Rental Mobil di Swiss 2022. Kalian bisa langsung nonton aja, tapi di sini aku bakal lanjutin sharing tentang rental mobilnya. Jadi yang pertama, buat cara rental mobil itu detail harga, syarat dan sebagainya udah aku jelasin ya di video sebelumnya. Dan buat cara parkirin mobilnya itu udah ada video terpisah juga, bisa langsung dicek. Nah, tentunya kalau misalkan mobilnya udah dibawa jalan kemana-mana, pasti mobilnya perlu diisi ya bensinnya. Nah, isi bensin di Swiss ini sebenarnya mudah kalau misalkan kita udah tahu ya caranya. Intinya banget adalah kita itu sama kayak di Indonesia ngisinya, cuman bedanya ini kita lakuin sendiri. Nah, jadi kemudahan di Swiss itu di samping atau di atas dari si tangki bensinnya itu udah ada tulisan jenis bensin yang kita gunakan untuk si mobil itu. Jadi nanti kita di tempat bensin itu tinggal ngisi aja yang sesuai sama stikernya. Kayak misalkan kita ini di sini ada tulisan Blyfree, jadi kita isinya pakai Blyfree juga. Ya caranya sama ya kayak di Indonesia, kita buka dulu tangkinya, terus nanti kita masukin deh si bensinnya. Kalau misalkan udah selesai, kita tinggal lihat kita ngisinya itu di tempat ngisi bensin nomor berapa, ada tulisannya nanti di atas. Nanti habis itu kita tinggal pergi ke dalam minimarketnya, terus bayar. Kita bilang aja ke orangnya kita ngisi di nomor berapa, terus nanti udah deh langsung ada harganya berapa, kita tinggal bayar aja. Pertanyaannya adalah, emang perlu ya cuci mobil? Nah, jadi jawabannya adalah sebenarnya ini kita lebih ke coba-coba aja sih ya, penasaran. Dan sebenarnya kayaknya kalau misalkan nggak dicuci pun sebelum dikembaliin tuh nggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalkan kita sendiri waktu itu nyobain iseng, yang pertama kita lokasinya itu pasti di setiap pom bensin itu udah ada tempat cuci mobilnya. Jadi kita tinggal ke salah satu pom bensin aja. Terus nanti yang perlu kita lakuin adalah kita harus beli tiket dulu, tiket cuci mobil. Nah, belinya ini di dalam minimarket di tempat pom bensinnya. Nanti kita pilih deh mau pakai cuci mobil yang mana. Tentunya ya kalau misalkan makin banyak yang dibersihin itu pasti makin mahal ya. Nah, terus habis itu kita langsung bayar aja di kasir. Nanti sama orang kasirnya itu bakal dikasih struk. Nanti habis itu kita langsung pindahin mobil kita ke depan pintu tempat cuci mobilnya. Nanti di sana udah ada mesin gitu, kita tinggal masukin si struk yang tadi dikasih. Terus nanti pintu dari si tempat cuci mobilnya itu bakal kebuka. Nah, nanti waktu pintunya udah kebuka, terus di sana udah nggak ada mobil, pokoknya perhatiin aja di depan kita itu nanti ada lampu yang nandain kita harus maju, stop, ataupun mundur. Lihat aja lampunya yang nyalanya itu apa. Kalau misalkan yang warna hijau nih, kita berarti artinya maju terus sampai dia bilang stop, sampai lampu stopnya itu nyala. Nanti habis itu udah deh tinggal diem aja di sana. Mobilnya bakal dicuci otomatis, nanti habis itu kita tinggal nunggu aja lampunya itu disuruh maju lagi, maju terus udah deh keluar. Oke, gimana kalau misalkan kita mau memperpanjang durasi rental mobil? Ini sebenarnya simple banget. Kalian tinggal telepon aja company-nya atau nomor yang dikasih sama staffnya waktu kita ngerental mobil. Ataupun bisa juga kita langsung datang ke tempat kalian ngerentalnya. Nah, jadi nggak usah ragu ataupun takut misalkan kayak, gimana kalau misalkan mau nge-extend tapi tiba-tiba mobilnya udah bakal dipakai lagi gitu. Tenang aja karena ini bukan penginapan, ini bukan kamar hotel. Jadi mobil ini akan selalu jadi milik kalian sebelum kalian ngebalikin si mobilnya ya. Jadi kayak nggak usah ragu mau nge-extend. Nah, setelah seluruh perjalanan kalian di Swiss itu selesai, tentunya mobilnya perlu dibalikin. Nah, kita harus balikin mobilnya itu sebenarnya bebas mau di mana, mau di pool yang mana asal kompetinya sama ya. Kita sendiri waktu itu karena kebetulan mau lanjut ke UK, jadi balikinnya sekalian ke bandara. Jadi kita balikin di ke bandara ataupun itu tuh tempat kita ngerental. Nah, jadi waktu itu kita balikin di Zurich Flughafen.
tempat balikin car rentalnya sendiri kalau di Zurich Flughafen itu, apapun company-nya, semua tentang car rental return itu ada di P3. Nanti kita tinggal ikutin aja petunjuk arahnya, ada tulisan car rental return, nanti di sana bakal, ada petunjuk lanjutannya, petunjuk arah lanjutannya tentang tiap-tiap company-nya. Jadi nanti kita tinggal ikutin aja, kita literasi aja ikutin petunjuk arahnya. Nah, nanti nyampe sana, biasanya pasti ada petugasnya gitu di ruangannya gitu. Nanti kita tinggal ke sana ngasih kunci dan lain-lain. Nah, tapi waktu itu berhubung kita datangnya kepagian yaitu jam 7 pagi, jadi belum ada orang sama sekali. Jadi waktu itu kita balikinnya itu ke tempat awal kita ngerental mobil. Jadi kita naik lagi masuk lagi ke dalam bandara. Which is sebenarnya nggak perlu ya. Kita tinggal datengin aja ke orang di deket tempat parkir itu, nanti udah deh selesai urusannya. Nah, untuk dengan balikinnya sendiri ini, buat deposit kita juga bakal langsung dikembaliin waktu si orangnya selesai ngecek kondisi dari mobil kita. Nah, biasanya tapi kalau misalkan kita balikinnya itu di weekend, biasanya itu butuh waktu tersendiri untuk uang kita kembali ke rekening kita karena itu tergantung sama jam buka dari bank kita sendiri. Guys, ternyata ngebalikinnya tuh bisa di stasiun itu, tapi tadi kita nggak ada orang kan, jadinya kita ke atas di tempat kita nyewa karena udah ada si ibu-ibunya. Terus kita tinggal udah aja kita kasih semua kunci sama kertas-kertas itu, nanti dia kembaliin bornya ke kita, udah gitu aja dikembaliin, selesai. Oke, cukup sekian sharing-sharing aku mengenai semua hal tentang rental mobil di Swiss. Kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan, bisa langsung di komen aja. Aku bakal usahain banget buat cariin jawabannya. Oke, makasih semua. Dadah.